kelompok 1. Nama saya Riza Fadila Sinaga. Di sini saya sebagai ketua kelompok 1. Tujuan kami membuat video ini yaitu ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok belajar kami. Materinya yaitu limit fungsi aljabar. Sebelum ke videonya, kami mohon dukungan dari teman-teman untuk like dan subscribe video ini. Terima kasih. Tujuan berdirinya saya di sini yaitu ingin menjelaskan materi tentang limit fungsi. Nah, di limit fungsi ini ada dua sub materi yang akan saya bahas. Untuk yang pertama yaitu konsep limit fungsi dan yang kedua yaitu sifat-sifat limit fungsi. Untuk yang pertama yaitu konsep limit fungsi. Kita ketahui definisi dari limit. Limit merupakan batasan yang menggunakan pendekatan fungsi. Limit ini digunakan untuk menentukan sesuatu yang nilainya mendekati nilai tertentu. Nah, untuk bentuk limit X mendekati C yaitu limit fungsi fx untuk X mendekati C akan sama dengan L. Artinya apa? Untuk X mendekati C tetapi X bukan sama dengan C, maka nilai fungsi tersebut adalah mendekati L. Nah, syarat suatu fungsi memiliki limit apabila limit fungsi fx untuk X mendekati C dari kiri akan sama dengan limit fungsi fx untuk X mendekati C dari kanan. Jadi tidak semua fungsi itu memiliki limit. Nah, langkah menyelesaikan limit fungsi. Jika limit fungsi fx untuk X mendekati A, X-nya ini disubstitusikan menjadi A, ada tiga kemungkinan. Yang pertama yaitu jika nilai fa-nya terdefinisi. Contoh yaitu limit X kuadrat ditambah 1 per 2 untuk X mendekati 3. Maka kita bisa mensubstitusikan nilai X ini menjadi 3. Jadinya limit 3 kuadrat ditambah 1 per 2. 3 kuadrat 9, 9 tambah 1, 10, 10 bagi 2 hasilnya 5. Jadi limit X kuadrat tambah 1 per 2 untuk X mendekati 3 hasilnya adalah 5. Ini yang jika nilai X-nya ini kita substitusikan hasilnya terdefinisi. Nah, untuk kemungkinan yang kedua yaitu jika fa-nya tidak terdefinisi. Contohnya di sini limit X tambah 2 per X tambah 1 untuk X mendekati min 1. Maka kita bisa mensubstitusikan nilai X ini menjadi min 1 yaitu limit X ditambah 2 per X tambah 1 untuk X mendekati min 1 sama dengan X-nya kita ganti min 1 berarti min 1 ditambah 2 per 1 tambah 1. Min 1 tambah 2 hasilnya adalah 1 per min 1 tambah 1 hasilnya adalah 0 dan sama dengan tak hingga. Nah, ini yang dinamakan dengan jika fa-nya tidak terdefinisi. Kalau tak hingga berarti limit tersebut ini adalah tidak ada. Nah, untuk kemungkinan yang ketiga yaitu jika fx ini kita substitusikan ke A, nilainya akan 0 per 0 atau bilangan tak tentu. Untuk ini kita harus menggunakan alternatif lain. Yang pertama yaitu cara pemfaktoran, yang kedua yaitu cara perkalian akar sekawan. Jika persamaan kuadrat kita menggunakan pemfaktoran, jika ada bentuk akar kita perkalian sekawan. Untuk cara pemfaktoran yaitu jika ada soalnya seperti persamaan kuadrat, ataupun bisa kita lihat jika hasilnya 0 per 0 itu kemungkinan atau 97% dari soal biasa suatu limit itu akan berfungsi apabila hasilnya 0 per 0. Nah, jadi jarang sekali suatu fungsi itu terdefinisi limitnya. Jadi untuk cara ini yaitu pemfaktoran. Rumus faktorisasi aljabar dasar. Jika A kuadrat dikurang B kuadrat akan sama dengan A dikurang B dikalikan A plus B. Rumus faktor pangkat 3 yang pertama yaitu A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 akan menghasilkan A ditambah B dikalikan A pangkat 2 dikurang A dikali B ditambah B pangkat 3. Untuk rumus faktor pangkat 3 yang selanjutnya yaitu jika A pangkat 3 dikurang B pangkat 3 akan sama dengan A dikurang B dikalikan A kuadrat ditambah AB ditambah B kuadrat. Nah, kita untuk contoh pemfaktoran. Di sini ada limit X kuadrat dikurang 9 per X dikurang 3 untuk X mendekati 3. Kita bisa mencoba substitusi untuk membuktikan bahwasannya ini tidak bilangan 0 per 0 gitu ya. Yang pertama yaitu jika kita substitusikan X-nya jadi 3, maka akan sama dengan 3 kuadrat dikurang 9 per 3 dikurang 3. 3 kuadrat hasilnya 9, 9 dikurang 9 hasilnya 0 per 3 kurang 3, 0. Nah, karena suatu limit tersebut bernilai 0 per 0 yang bilangannya tak tentu, maka kita gunakan alternatif lain yaitu pemfaktoran.
Kita tulis lagi limitnya. Limit x kuadrat dikurang 9 per x dikurang 3 untuk x mendekati 3 akan sama dengan 9 ini bisa kita sederhanakan menjadi 3 dipangkatkan 2. Jadinya x kuadrat dikurang 3 pangkat 2 per x dikurang 3. Nah, x kuadrat dikurang 3 kuadrat ini kan merupakan dari sifat aljabar yang mana x kurang 2 dikurang 3, x pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2 akan sama dengan x min 3 dikalikan x plus 3. Maka hasil faktor ini kita masukkan di sini, yaitu x min 3 dikalikan x plus 3 per x kurang 3. Kita bisa melihat x kurang 3 di atas dengan x kurang 3 di bawah. Karena nilainya sama, kita coret. Karena biasa ini adalah pembentuk 0. Coba ya kita substitusikan x-nya jadi 3. 3 dikurang 3 kan 0. 3 dikurang 3, 0. Maka nilai limit yang tertinggal yaitu x tambah 3. X-nya tadi kita substitusikan nilainya 3. Jadinya 3 ditambah 3 hasilnya adalah 6. Maka nilai limit tersebut adalah 6. Jika hasilnya 0 per 0, kita menggunakan alternatif lain yaitu perkalian sekawan. Perkalian sekawan ini digunakan apabila soalnya ada bentuk akar. Contoh di sini limit fungsi fx per akar gx untuk x mendekati a, maka akar sekawannya yaitu limit fungsi fx per akar gx dikali akar gx per akar gx. Nah, untuk limit fungsi yang kedua yaitu limit fungsi fx untuk x mendekati a, fungsinya yaitu fx per a dikurang akar gx, maka akar sekawannya yaitu jika dikalikan akar sekawan di luar akar dia berubah tanda, jadinya a ditambah akar gx per a ditambah akar gx. Nah, untuk yang ketiga limit fungsi fx per a ditambah akar gx untuk x mendekati a, akar sekawannya yaitu jika dikalikan akar sekawan di luar tanda berubah, jadinya a dikurang akar gx per a dikurang akar gx. Inilah perkalian sekawan jika dalam suatu soal itu ada bentuk akar. Nah, untuk contoh perkalian sekawan, di sini kita bisa melihat ada bentuk akar. Tapi sebelum kita mencoba ke bentuk akar ataupun perkalian sekawan, kita coba substitusikan nilai x ini menjadi 2. Ya, 4 dikurang 2 kuadrat. Berarti 2 kuadrat kan 4, berarti kurang-kurang 4 dikurang 4 kan 0. Di sini 3. Dan kita coba ya, 4 dikurang 4 per 3 dikurang x kuadrat, berarti kan 2 kuadrat. 2 kuadrat ditambah 5 sama dengan 4 kurang 4 hasilnya 0 per 3 dikurang akar 2 kuadrat 4 ditambah 5 9. Akar dari 9 kan 3. Jadi hasilnya adalah 3. 0 per 3 kurang 3 hasilnya adalah 0. Nah, karena kan suatu limit itu tidak boleh 0 per 0 karena bilangannya tak tentu, maka kita gunakan alternatif lain yaitu perkalian sekawan. Limit 4 dikurang x kuadrat per 3 dikurang akar x kuadrat ditambah 5 untuk x mendekati 2. Nah, akar sekawan dari sini kan kalau dikalikan akar sekawan, jika akar di luar tanda itu berubah. Berarti di sini dikali 3 ditambah akar x kuadrat ditambah 5 per 3 ditambah akar x kuadrat ditambah 5. Untuk yang di atas kita tetap menulisnya. Jadi 4 dikurang x kuadrat dikali 3 ditambah akar x kuadrat ditambah 5 per, ini kan sifat dari aljabar a min b a plus b, berarti nanti jadinya a kuadrat min b kuadrat, jadi 3 kuadrat hasilnya 9, akar x kuadrat ditambah 5 dikali akar x kuadrat ditambah 5, akarnya hilang menjadi min kali plus kan min, per, ini kan akarnya hilang jadinya tinggal x kuadrat plus 5. Nah, di sini 9 dikurang 5 itu hasilnya 4. Maka kita akan bisa menulis lagi di sini limit 4 dikurang x kuadrat dikali 3 ditambah akar x kuadrat ditambah 5 per, ini 9 dikurang 5 hasilnya adalah 4
dikalikan X kuadrat hasilnya 4 min X kuadrat. Nah, di sini atas sama bawah bilangannya sama, maka kita bisa mencoret karena ini biasa adalah yang pembuat 0. Jadi kan sisanya tinggal limit 3 ditambah akar X kuadrat tambah 5 untuk X mendekati 2. Kita substitusikan setiap X ini ganti jadi 2. Berarti 3 ditambah X kuadrat berarti akar 2 kuadrat ditambah 5. 2 kuadrat kan 4, 4 ditambah 5, 9, akar 9 kan 3, jadi 3 ditambah 3 hasilnya adalah 6. Jadi nilai limit 4 dikurang X kuadrat per 3 dikurang akar X kuadrat ditambah 5 untuk X mendekati 2 hasilnya adalah 6. Kita masuk yang kedua, yaitu sifat-sifat limit fungsi. Nah, untuk sifat-sifat limit fungsi ini, untuk yang pertama yaitu limit K untuk X mendekati C itu akan sama dengan K. K ini merupakan bilangan konstanta. Contoh, misalkan di sini ada limit 10 untuk X mendekati 2, maka nilainya 10. Karena di suatu limit itu tidak mengandung si C ataupun tidak mengandung si X. Untuk sifat yang kedua yaitu limit fungsi X untuk X mendekati C nilainya adalah C. Untuk yang ketiga yaitu limit fungsi Fx ditambah Gx untuk X mendekati C. Ini dipisah menjadi limit fungsi Fx untuk X mendekati C ditambah limit fungsi Gx untuk X mendekati C. Untuk sifat yang keempat yaitu pengurangan. Jika limit fungsi Fx dikurang Gx untuk X mendekati C sama juga kita pisahkan menjadi limit fungsi Fx untuk X mendekati C dikurang limit fungsi Fx untuk X mendekati C. Nah, untuk sifat yang selanjutnya yaitu perkalian. Apabila limit fungsi Fx dikali apabila dikali Gx itu untuk X mendekati C dipisah juga menjadi limit fungsi Fx untuk X mendekati C dikali limit fungsi Gx untuk X mendekati C. Selanjutnya pembagian. Jika ada limit fungsi Fx dibagi Gx untuk X mendekati C, ini juga dipisah menjadi limit fungsi Fx untuk X mendekati C per limit fungsi Gx untuk X mendekati C. Nah, apabila limit K untuk Fx per X mendekati C ini dipisah, K-nya ditaruh depan, terus limitnya itu dimasukkan menjadi limit fungsi Fx untuk X mendekati C. Sifat yang selanjutnya yaitu limit fungsi Fx pangkat N untuk X mendekati C. Ini limitnya kita bawa masuk menjadi limit fungsi Fx untuk X mendekati C dipangkatkan N. Selanjutnya kita masuk ke limit fungsi aljabar yaitu limit tak hingga. Limit tak hingga ini ditandakan dengan notasi seperti angka 8 tertidur. Nah, untuk limit tak hingga ini adalah pembagian pembilang dan penyebut dengan X pangkat tertinggi. Nah, untuk sifat yang pertama yaitu limit fungsi Fx per Gx untuk X mendekati tak hingga. Cara yang pertama, kita melihat X pangkat tertinggi dari pembilang dan juga penyebutnya. Setelah itu lalu dibagi oleh X pangkat tertinggi. Nah, untuk sifat yang kedua, apabila limit fungsi Fx ditambah Gx untuk X mendekati tak hingga, nilainya akan sama dengan tak hingga. Untuk sifat yang selanjutnya yaitu limit akar Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C dikurang akar Ax kuadrat ditambah Dx ditambah E untuk X mendekati tak hingga. Ini harus kita kalikan akar sekawan. Setelah kita kalikan akar sekawan, nanti kan bentuknya berubah menjadi pembagian seperti teori yang pertama. Setelah mendapatkan teori yang pertama, sama caranya kita cari X pangkat tertinggi. Setelah itu kita bagikan pembilang dan penyebut dari X pangkat tertinggi tersebut. Selanjutnya sifat yang terakhir yaitu limit A per X. A ini adalah suatu nilai untuk X mendekati tak hingga akan sama dengan 0. Limit tak hingga. Nah, limit A1 X pangkat M ditambah A2 X pangkat M kurang 1 ini adalah pangkat sebelum dari yang di sini ditambah A3 X pangkat M kurang 2 ini adalah pangkat sebelum yang di sini. Terus ditambah seterusnya ditambah sampai AN per B1 kali B1 X pangkat M ditambah B2 X pangkat N kurang 1 ini adalah pangkat N sebelum yang di sini. Terus ditambah B3 X pangkat N dikurang 2 ditambah seterusnya ditambah sampai A pangkat N. Nah, akan sama dengan 0 apabila N
M-nya ini kurang dari N. Akan sama dengan tak hingga untuk M-nya ini lebih dari N. Dan akan sama dengan A per B untuk M sama dengan N. Limit X pangkat 3 dikurang 4X per 3X pangkat 3 ditambah X kuadrat untuk X mendekati tak hingga. Langkah yang pertama yaitu kita melihat pangkat tertinggi dari pembilang dan juga penyebut. Di sini pangkat tertingginya yaitu X pangkat 3, maka kita akan membagikan pembilang dan penyebut dengan X pangkat 3. Limit X pangkat 3 dikurang 4X untuk X mendekati tak hingga per 3X pangkat 3 ditambah X kuadrat. Limit X pangkat 3 dikurang 4X dibagi X pangkat 3 per 3X pangkat 3 ditambah X kuadrat per X pangkat 3 untuk X mendekati tak hingga. Limit X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 hasilnya adalah 1 dikurang 4X dibagi X pangkat 3 hasilnya adalah 4 per X kuadrat per 3X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 hasilnya adalah 3 ditambah X kuadrat dibagi X pangkat 3 hasilnya adalah 1 X kuadrat. Selanjutnya kita akan mensubstitusikan untuk X ini dengan tak hingga, maka 1 dikurang 4 per tak hingga kuadrat per 3 ditambah 1 per tak hingga kuadrat sama dengan satunya kita tulis nih 4 dibagi tak hingga kuadrat hasilnya 0 karena suatu bilangan jika dibagikan dengan tak hingga akan menghasilkan 0 per 3 kita tulis ditambah 1 dibagi tak hingga kuadrat hasilnya adalah 0 juga. Ini 1 per 3 tambah 0 3. Jadi nilai limit X pangkat 3 dikurang 4X per 3X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 untuk X mendekati tak hingga nilainya adalah 1 per 3. Itulah limit 5X kurang 1 per X tambah 1 untuk X mendekati 2. Jadi kita menggunakan cara substitusi. Limit 5X kurang 1 per X tambah 1 untuk X mendekati 2. Di sini setiap X berubah menjadi 2. 5 per 2 kurang 1 per 2 tambah 1 dengan 5 kali 2 9 10 kurang 1 9 per 2 tambah 1 3. 9 bagi 3 3. Jadi nilai limit 5X kurang 1 per X tambah 1 untuk X mendekati 2 adalah 3. 2. Limit X kuadrat ditambah X dikurang 6 per X dikurang 2 untuk X mendekati 2. Nah, cara yang pertama kita menggunakan substitusi langsung untuk mengecek hasil nilainya. Limit X mendekati 2 X kuadrat ditambah X dikurang 6 per X dikurang 2 sama dengan kita ganti setiap X itu menjadi 2 kuadrat ditambah 2 dikurang 6 per 2 dikurang 2 kuadrat 4 tambah 2 6 kurang 6 hasilnya 0 2 kurang 2 hasilnya 0. Nah, karena suatu limit tidak boleh 0 per 0 karena bilangan tak tentu, maka kita menggunakan alternatif lain yaitu cara pemfaktoran. Limit X kuadrat ditambah X dikurang 6 per X dikurang 2 untuk X mendekati 2. Nah, kita akan mencari faktor dari X kuadrat ditambah X dikurang 6. Kita cari dua buah bilangan yang jika dikali hasilnya adalah min 6 dan jika dijumlah hasilnya adalah 1. Yaitu bilangannya adalah min 2 dan 3. Min 2 kali 3 min 6, min 2 tambah 3 hasilnya adalah 1. Maka faktornya X min 2 X plus 3. Setelah kita dapat, kita pindahkan ke sini.
per X min 2. Kita dapat melihat di sini ada bilangan yang sama, maka kita harus mencoretnya. Karena biasanya ini adalah bilangan pembentuk 0. Mari kita substitusikan 2 ke X ini. 2 kurang 2, 0. 2 kurang 2, 0. Nah, jadi sisa limitnya yaitu X tambah 3. Selanjutnya, setelah kita menulis sisanya, kita substitusikan nilai X itu menjadi 2. Nah, jadi nilai limit X kuadrat ditambah X dikurang 6 per X dikurang 2 untuk X mendekati 2 hasilnya adalah 5. Nomor 3, nilai limit X kurang 3 per 2X kurang 6 untuk X mendekati 3 ialah penyelesaian. Kita jawab. Di sini kita mencoba dengan cara substitusi langsung. Dengan cara substitusi langsung. Di sini kita tulis kembali limit X kurang 3 per 2X kurang 6 X untuk X mendekati 3. Di sini setiap ada X kita ganti menjadi 3. Jadi 3 kurang 3 per 2 3 kurang 6 sama dengan 3 kurang 3 0. 2 kali 3 6. 6 kurang 6 sama dengan 0. Jadi 0 per 0. Karena nilai limit tidak boleh 0 per 0 karena nilai hasilnya tak tentu. Maka dari itu kita menggunakan cara pemfaktoran. X kurang 3 per 2X kurang 6 untuk X mendekati 3. Di sini X kurang 3 per 2X kurang 3. Di sini kita dapat dengan cara sifat distributif, dan di sini akan kita coba. 2 kali X sama dengan 2X. 2 kali min 3 sama dengan min 6. Di sini ada dua bilangan yang sama, kemudian kita akan mencoretnya. Di sini tinggal 1 dan di sini tinggal 2. Jadi kita tulis 1 per 2. Jadi nilai limit X kurang 3 per 2X kurang 6 untuk X mendekati 3 ialah 1 per 2. 4. Limit X kurang 2 kuadrat kurang 1 per X kurang 3 untuk X mendekati 3. Kita menggunakan cara langsung, substitusi langsung. Untuk mendekati X mendekati 3. Di sini X itu kita ganti menjadi 3. Tiga kurang 2 dikurangkan menjadi 1 kuadrat kurang 1 per 3 kurang 3 sama dengan 1 dikurangkan kurang 1 jadi 0 per 3 kurang 3 0. Karena suatu nilai limit tidak boleh 0 per 0 karena nilainya tak tentu. Jadi kita akan menggunakan cara lain, yaitu pemfaktoran. Kita tulis lagi nih,
X kurang 3 untuk X mendekati 3 sama dengan X dikuadratkan menjadi X kuadrat 2 kali X sama dengan 2X 2X dikali min 2 sama dengan min 4X 2 dikuadratkan menjadi tambah 4 kurang 1 per untuk X mendekati 3 sama dengan X kuadrat min 4X tambah 4 kurang 1 sama dengan 3 per X 3. Jika dikali sama dengan 3, jika ditambah sama dengan min 4. Jika dijumlah sama dengan min 4, jika dikali sama dengan 3, min 1 tambah min 3 sama dengan min 4, min 1 kali min 3 sama dengan 3. Jadi kita dapat X nya terus kita pindahkan untuk X mendekati 3 sama dengan kita pindahkan X per, karena suatu bilangan sama kita bisa mencoretnya untuk X mendekati 3 sama dengan kita taruh ke sini X kurang 1. Jadi X itu 3 kurang 1 sama dengan 2. 5. Limit 2 dikurang 4X min 3 per X kuadrat dikurang 9 untuk X mendekati 7. Cara yang pertama kita coba untuk mensubstitusi langsung. Setiap X kita rubah menjadi 7. 7 dikurang 3 itu 4. 7 kuadrat itu 49. Akar 4 itu 2. Maka 0 per. Karena suatu limit tidak boleh 0 per 0 karena nilainya yang tak tentu, maka kita menggunakan alternatif lain yaitu kali akar sekawan. Kenapa kita menggunakan kali akar sekawan? Karena di sini ada bentuk akar. Maka kita tulis limit 2 kurang X min 3 per X kuadrat kurang 9 untuk X mendekati 7. Di sini 2 ditambah X min 3 per 2 tambah X min 3. Di perkalian akar sekawan
dia tanda di luar akar akan berubah menjadi 2 dikali 2 itu 4, minus dikali positif itu minus, akar X min 3 dikali akar X min 3, akarnya habis, jadi tinggal X min 3 per, kita tulis X kuadrat dikurang 49 dikali 2 tambah akar X min 3. Dikurangi 3 itu 7, min dikali X itu min X, maka kita sederhanakan dulu X kuadrat dikurang 49 menjadi X kuadrat dan Y kuadrat. Karena ini bersifat aljabar, jadi kita gunakan A kuadrat dikurang B kuadrat, A tambah B, A dikurang B. Maka di sini X tambah 7, X dikurang 7. Jadi kita tulis X tambah 7 dikali X kurang 7 dikali 2 tambah akar X min 3. Karena di sini sama bilangannya, maka kita coret menjadi min 1. Kita coret karena ini menghasilkan 0. Di sini setelah kita coret, nanti kita substitusikan X-nya menjadi 7. Tambah 7 itu 14 dikali 2, 7 dikurang 3 itu akan 4, 14, akar 4 itu 2, jadi 2 tambah 2 itu 4, sedangkan min 1 per 14 dikali 4 itu 56. Jadi hasil limit 2 dikurang akar X min 3 per X kuadrat kurang 49 untuk X mendekati 7, yaitu min 1 per 56. 6. Limit X kuadrat kurang 5X tambah 6 per X kuadrat tambah 2X kurang 8 untuk X mendekati 2. Jawab. Di sini kita akan menggunakan cara substitusi langsung. Maka akan kita tulis lagi X kuadrat kurang 5X tambah 6 per X kuadrat tambah 2X kurang 8 untuk X mendekati 2. Maka di sini kita akan ganti setiap bilangan X menjadi 2. 2 kuadrat kurang 5 kali 2 tambah 6 per 2 kuadrat tambah 2 kali 2 kurang 8. Maka di sini kita akan jumlahkan lagi 2 kuadrat sama dengan 4, 5 kali 2 sama dengan 10 tambah 6 per 2 kuadrat sama dengan 4, 2 kali 2 sama dengan 4 kurang 8. Barengan. Maka akan kita jawab lagi. 4 kurang 10 sama dengan min 6 tambah 6 sama dengan 0.
per 4 tambah 4 sama dengan 8 kurang 8 sama dengan 0. Karena suatu bilangan limit tidak boleh 0 per 0 karena hasilnya tertentu, maka di sini kita akan menggunakan cara pemfaktoran. Kita tulis lagi x kuadrat kurang 5x tambah 6 per x kuadrat tambah 2x tambah 8 untuk x mendekati 2. Maka di sini kita akan buat solusinya. X kuadrat kurang 5x tambah 6. Bagaimana caranya? Jika dikali hasilnya 6, jika dijumlah hasilnya min 5. Akan kita pindahkan lagi ke sini. Akan kita cari yang di bawahnya. X kuadrat tambah 2x kurang 8. Bagaimana caranya? Jika dikali hasilnya min 8, jika dijumlah hasilnya 2. Min 2 tambah 4 kali 4. Min 2 kali tambah 4. Maka akan kita pindahkan lagi. Karena ada dua bilangan yang sama, karena harus kita coret. Jadi kita jumlahkan. Karena setiap bilangan x kita, karena x itu harus terjadi ganti 2. Per 2 tambah 4 sama dengan 2 kurang 3 sama dengan min 1 per 2 tambah 4 sama dengan 6. Jadi limit x kuadrat kurang 5x tambah 6 per x kuadrat tambah 2x kurang 8 untuk x mendekati 2 1 minus 1 per 6. 7. Nilai limit x pangkat 3 dikurang 8 per x kuadrat dikurang 2x untuk x mendekati 2. X pangkat 3 dikurang 8 kita sederhanakan 8-nya menjadi 2 pangkat 3 karena 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Jadi kita masukkan nilainya. Di sini kita menggunakan rumus faktor pangkat 3, yaitu rumusnya A pangkat 3 dikurang B pangkat 3 sama dengan A dikurang B dikali A kuadrat ditambah A dikali B tambah B kuadrat. Masukkan nilainya. X pangkat 3 itu A dan 2 pangkat 3 itu B. A dikali B berarti X dikali 2 yaitu 2X.
tambah 2 kuadrat. Setelah kita dapat hasilnya, kita masukkan di sini, yaitu x kurang 2 dikali x kuadrat ditambah 2x tambah 2 kuadrat per x-nya kita keluarkan menjadi x dikali x min 2. Kenapa bisa dapat x dikali x min 2? Karena ini sifat distributif, yaitu x dikali x kuadrat, dan x dikali min 2 yaitu min 2x. Lalu ini bisa kita matikan karena pembuat 0. Saya tulis sisanya. X kuadrat tambah 2x tambah 2 pangkat 2 per x untuk x mendekati 2. Kita masukkan nilainya. X-nya kita ganti menjadi 2. Jadi 2 pangkat 2 ditambah 2 dikali 2 tambah 2 kuadrat hasilnya 4 per 2. Kita jumlahkan 2 pangkat 2 4 tambah 2 kali 2 4 tambah 4 per 2. 4 tambah 4 8, 8 tambah 4 itu 12. Di 12 per 2 sama dengan 6. Maka nilai limit 3 x pangkat 3 dikurang 8 per x kuadrat dikurang 2x to x mendekati 2 hasilnya 6. 8. Limit 4 dikurang x kuadrat per 3 dikurang akar x kuadrat ditambah 5 untuk x mendekati 2. Di sini kita akan menggunakan cara yang pertama, yaitu cara substitusi. Sekarang kita masukkan nilainya, yaitu limit 4 dikurang x kuadrat per 3 dikurang akar x kuadrat ditambah 5 untuk x mendekati 2. Di sini kita akan mengganti setiap x menjadi 2. 4 dikurang 2 kuadrat per 3 dikurang akar 2 kuadrat ditambah 5 sama dengan 4 dikurang 2 kuadrat adalah 4 per 3 dikurang akar 4 ditambah 5 sama dengan 0 per 3 dikurang akar 9 sama dengan 0 per 3. Akar dari 9 adalah 3 sama dengan 0 per 0. Karena nilai limit tidak boleh 0 per 0 karena hasilnya tak tentu, maka kita gunakan cara yang kedua, yaitu perkalian akar sekawan karena terdapat bentuk akar. Limit 4 dikurang x kuadrat per 3 dikurang akar x kuadrat ditambah 5 untuk x mendekati 2 dikalikan 3 ditambah akar x kuadrat ditambah 5 per 3 ditambah akar x kuadrat ditambah 5 sama dengan 4 dikurang x kuadrat dikali 3 ditambah akar x kuadrat ditambah 5 per 9 dikurang x kuadrat ditambah 5. 9 kita dapatkan dari 3 kuadrat, min kita dapatkan dari negatif dikalikan positif, x kuadrat ditambah 5 kita dapatkan dari akar x kuadrat ditambah 5 dikalikan x kuadrat dikalikan akar x kuadrat ditambah 5. Limit 4 dikurang x kuadrat per 3 dikurang akar x kuadrat ditambah 5
untuk X mendekati 2 sama dengan 4 dikurang X kuadrat dikali 3 ditambah akar X kuadrat ditambah 5 per 4 dikurang X kuadrat. 4 ini kita dapatkan dari 9 dikurang 5. Sedangkan min X kuadrat itu kita dapatkan dari min dikalikan X kuadrat. Jadi hasilnya adalah min X kuadrat. Jadi ini bisa kita coret karena ini adalah pembentuk 0. Setelah dicoret, kita masukkan nilai sisanya yaitu limit 3 ditambah akar X kuadrat ditambah 5 untuk X mendekati 2. Di sini X kita substitusikan menjadi 2. Jadi nilai dari limit 4 dikurang X kuadrat per 3 dikurang akar X kuadrat ditambah 5 untuk X mendekati 2 adalah 6. Limit 3 dikurang akar 2x tambah 3 per x kurang 3 untuk x mendekati 3. Kemudian limit untuk x mendekati 3. Kita gantikan nilai x-nya dengan x mendekati 3. Tiga kali 2 6 ditambah 3 per 3 dikurang 3 0 sama dengan 3 dikurang akar 9 per 0. Akar 9 adalah 3, jadi 3 dikurang 3 per 0 sama dengan 0 per 0. Karena nilai limit tidak boleh 0 per 0 karena hasilnya tak tentu. Kemudian kita menggunakan rumus kalikan akar sekawan. Limit 3 dikurang akar 2x tambah 3 per x kurang 3 untuk x mendekati 3. Kita kalikan 3 ditambah. Mengapa menjadi ditambah? Karena jika di luar akar tandanya akan berubah menjadi 3 tambah 2x akar 2x tambah 3 per 3 ditambah akar 2x tambah 3. Kemudian limit 3 kali 3 sama dengan 3 kuadrat dikurang karena negatif lawan positif itu negatif. Kemudian nilai 2x tambah 3 dikalikan akar 2x tambah 3 sama dengan 2x akar 2x tambah 3 pangkat 2 dibagi 3x kurang 3 kalikan dengan 3 ditambah akar 2x tambah 3. Kemudian untuk x mendekati 3. Limit 3 kali 3 9 dikurang ini habis menjadi 2x tambah 3 dibagi x kurang 3 kali 3 ditambah akar 2x tambah 3. Lanjut di sini untuk x mendekati 3. Kemudian kita lanjut sini limit 9 dikurang 2x ini kemudian kita buat negatif dilawan negatif kali 2x menjadi 9 dikurang 2x. Negatif dikalikan positif 3 menjadi kurang 3 dibagi x kurang 3 kali 3 ditambah akar 2x tambah 3 untuk x mendekati 3. Limit 9 dikurang 3 sama dengan 6 ini tetap dikurang 2x dibagi x dikurang 3 kali 3 ditambah
akar 2x tambah 3. Untuk x mendekati 3. Limit ini kita menggunakan sifat distributif sehingga menjadi 2 kali 3 dikurang x, di mana 2 kali 3 6 dan 2 dikali min x itu min 2x, dibagi x dikurang 3 kali 3 ditambah akar 2x tambah 3, kemudian 3 kurang x dibagikan x kurang 3, sehingga hasilnya adalah min 1 untuk x mendekati 3. Kemudian limit 2 dikali min 1 dibagi 3 ditambah akar 2x tambah 3 untuk x mendekati 3. Limit min 2 dibagi 3 ditambah akar 2x tambah 3 untuk x mendekati 3. Limit min 2 ini kita substitusikan nilai x-nya. Sehingga 3 ditambah akar 2 dikali nilai x adalah 3, 2 kali 3 ditambah 3 untuk x mendekati 3. Limit min 2 3 ditambah akar 3 kali 2 6 ditambah 3 9 untuk x mendekati 3. Limit min 2 dibagi 3 ditambah nilai dari akar 3 adalah 3 untuk x mendekati 3. Limit min 2 dibagi 6 untuk x mendekati 3 sama dengan min 1/3. Sekian video presentasi dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.